Salah satu keistimewaan Rajab ini Bapak Ibu, diantaranya dari namanya. Maka namanya bulan Rajab. Rajab itu artinya adalah at-ta'zim. Kenapa dinamakan oleh Mudar dulu? Mudar ini datuk Rasulullah yang ke-16 ke atas. Dia yang menamakan bulan ini sebagai bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan yang mulia, bulan yang diagung, bulan yang istimewa. Nah, kemudian bulan ini juga disebut Rajab, yang berarti Al-Qata. Karena di bulan itu tradisi orang-orang jahiliyah semenjak jahiliyah, mereka tidak menggunakan bulan ini untuk konflik. Maka mereka hentikan seluruh bentuk konflik, di antaranya adalah perang. Maka mereka tak berperang di bulan Rajab. Jadi kalau ada nanti sebelum Rajab mereka perang, pas masuk bulan Rajab, maka mereka gencatan senjata semuanya. Karena menghormati bulan Rajab. Kemudian Bapak Ibu datang Islam, Allah putuskan Rajab ini. Tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rajab ini menjadi bulan istimewa semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa turun ayat itu? Ya karena Rasulullah mengadu kepada Allah perihal umur umatnya pendek sekali. Ya Allah, gimana ini? Karena diperlihatkan oleh Allah umur umat-umat yang telah lalu panjang-panjang. Nabi Nuh itu lebih 1000 tahun umurnya. 1000 tahun bagaimana kalau umatnya juga begitu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa panjang-panjang. Bani Israel ada 600 tahun, 500 tahun umurnya. Kita ada 500 tahun umurnya? Tidak ada. Bapak Ibu sekalian, ada satu umur di atas 100, tapi satu cuma. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Kalau Allah ingin memanjangkan umur, bisa. Ada orang di India tuh, tinggal kulit aja lagi, tapi umurnya masih ada. Sekali. Hampir 200 tahun umurnya. Tapi rupanya kalau kita terlalu panjang umur, tinggal ulang aja. Ngeri kalau kita melihatnya. Nah, jadi jangan minta panjang umur, betul ya. Ngeri lagi itu ya. Jadi tidak bisa normal lagi Bapak Ibu. Kalau udah panjang umur tak mungkin normal lagi. Teknologi apapun itu membuatnya. Beberapa orang India itu ada panjang umurnya. La ilaha illallah. Karena salah satu agama mereka itu gimana ya? Kalau makan-makan, betapa apa juga kan? Tapi begitulah. Jadi kita umat Rasulullah berapa? 50 sampai 7, antara 50 sampai 70. Maka Rasulullah mengadu, gimana umatku pendek umurnya ya Allah. Umat-umat yang lalu panjang. Jadi Rasulullah mengadu, diperlihatkan oleh Allah bahwa di antara Bani Israel ratusan tahun umur, dan mereka memanfaatkan umurnya untuk berjuang di jalan Allah, beribadah, berjihad di jalan Allah. Tentu Rasulullah SAW berisau, gimana nih keadaan umatku umur pendek. Maka ya Allah, gimana umatku bisa menyaingi amalan-amalan umat yang telah lalu. Kalau umat yang telah lalu banyak amalannya, karena engkau beri umur panjang. Umur umatku cuma pendek. Nah, gimana? Ya Allah, bisa umatku menyaingi. Ini sudah pendek lagi, tantangannya banyak. Yang akan mencuri umur kita, faktornya banyak sekali. Baru zaman Nabi Musa tidak ada TikTok. Ada TikTok zaman Nabi Musa? Facebook? Internet? La ilaha illallah. Warung-warung kopi seperti sekarang tidak ada. Itu sekalian ya. Ada mall-mall di zaman Nabi. Ada sekalian. Maka dulu jangan ke zaman Nabi dulu lagi. Zaman-zaman sahabat aja hidup sederhana, bersahaja. Maka mereka bisa banyak beramal. Kenapa banyak yang menggoda? Kita ini sudah umur pendek, kebutuhan banyak, yang menggoda. La ilaha illallah. Bapak Ibu,
Maka di zaman ini disebut Rasulullah di depan sahabatnya akan datang satu zaman yang mana amal satu orang mereka menyaingi amalan sama dengan amalan 50 orang. Satu beramal tapi sama dengan amalan 50 orang. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, itu 50 di kalangan mereka atau 50 di kalangan kami?" Apa kata Rasulullah? 50 di kalangan kamu. 50 orang kamu beramal sama dengan satu orang mereka. Akan datang satu zaman. Luar biasa itu, 50 sahabat beramal atau satu dengan sama dengan dia. Zaman apa? Nah, inilah zamannya. Kalau kalian beramal, nah, di zaman saya ini, pertama saya ada depan kalian. Nah, oleh kalian semuanya kan, wahyu turun di tengah-tengah kalian. Mukjizat-mukjizat kalian lihat. Kalian melihat saya dan hidup bersama saya. Kalau di samping itu juga tantangan banyak. Hidup sederhana saja. Waktu itu dapat makan, ada rumah tempat tinggal, itu Masya Allah, luar biasa sudah. Karena Nabi menggambarkan hidup itu cuma adalah hidup zaman. Kalau sekarang kan tak bisa itu. Siapa yang bangun pagi-pagi badan sehat, kemudian punya rumah walaupun di gubuk, tapi dia situasinya aman, tentram, nyaman. Kemudian apa lagi? Setiap hari ada yang dimakan. Ada orang yang mencari hidup cuma 3 ini saja sekarang. Mana ada? Tapi kata Nabi, kalau sudah dapat 3 itu kita menjadi orang kaya raya. Faqad hazat dunia wa ma fiha. Rasulullah kan ketika itu menyampaikan depan memang hidup bersahaja, sederhana. Bapak Ibu, atau datang orang beramal, memperbanyak amal, ya itu maklum, tidak ada tentang. Tapi kita sekarang, jadi siapa mereka ya Rasulullah? Satu orang mereka beramal sama dengan 50 orang kami. Akan datang satu generasi, satu zaman, yang mana mereka itu beriman kepada, dan mereka belum pernah bertemu denganku dan belum pernah melihatku, tapi mereka yakin dengan kerasulanku, kenabianku, dengan wahyu dan semua yang kubawa, dan mereka sangat merindukan aku. Coba, di samping itu tantangan yang akan mencopot iman mereka banyak sekali, tapi mereka tetap istiqamah. Inilah zaman ini Bapak Ibu, zaman yang disebut juga ini orang-orang zahid dan sekarang ini ghuraba namanya, ghuraba, asing. Maka kalau kita istiqamah sekarang aneh oleh orang, ya kan? Kalau ada orang sekarang tak pegang HP, kira-kira apa kan? Aneh kan? Jadi kalau tidak dulu orang kopi aneh. Jadi sudah Bapak Ibu, istiqamah itu sudah aneh. Kalau ada orang duduk di masjid terus, kalau mengisi waktu, kenapa? Kerja tidak ada umpamanya, kegiatan tidak ada, duduk di masjid ngaji aja. Aneh tak? Aneh sekarang itu. Oh, Bapak Ibu, gharib. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, memegang agama di saat itu sama dengan memegang bara api. Ya Allah, kalau dipegang panas, kalau dilepaskan mati api. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, maka kata Allah turunkan inna anzalna itu. Tenang kamu Muhammad, jangan kamu risau. Nah, Rasulullah itu selalu risau dengan perkara kita. Maka dia itu sangat cinta kepada orang-orang beriman. Dia adalah satu sifat yang disebut oleh Allah dalam Quran, dipuji oleh Allah. Pertama kan dipuji oleh Allah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh Muhammad akhlakmu sangat agung. Akhlak di sini Bapak Ibu yang berhubungan dengan hubungan antara manusia secara khusus. Kemudian dalam ayat yang lain Allah jelaskan apa di antara akhlak Rasulullah kepada kita, kepada umat manusia ini.
Maka Allah jelaskan dalam satu ayat, dan diringkas itu singkat padat, tapi kalau diuraikan bisa menjadi irit buku itu satu ayat itu. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. La ilaha illallah. Sungguh kata Allah, telah datang kepadamu seorang rasul. Rasul itu di antara kami juga, manusia seperti kamu juga. Rasulun min anfusikum, di kalangan kamu hai manusia. Rasul itu bukan malaikat, dia makan seperti kamu, dia minum seperti kamu, dia ke pasar berdagang seperti kamu, bekerja seperti kamu, punya emosi seperti kamu. Semuanya manusia biasa. Bahkan dalam beberapa ayat Allah perintahkan, dia menjelaskan bahwa dia adalah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum. Kata Muhammad, saya manusia biasa seperti kamu. Bedanya apa? Yuha ilayya. Cuman bedanya saya mendapat wahyu, dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Bapak Ibu sekalian, apa sifat Rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia itu merasa berat melihat kita susah, berat. Jadi kalau ada beban-beban dari Allah memberatkan kita, itu Nabi itu keberatan kalau mereka minta, ya Allah ringankan. Kalau dia tidak ada masalah oleh dia hadapi. Maka banyak yang berat-berat untuk Rasulullah tapi tidak untuk kita. Seperti di antaranya apa? Rasulullah itu wajib sholat tahajud. Kalau kita ringan. Kalau dia boleh menyambung puasa berhari-hari, mungkin 5 hari itu sama menyambung tanpa ada minum, tanpa ada berbuka. Kalau Nabi boleh. Tapi kalau kita wisalus som tidak boleh, makruh hukumnya. Itu khusus. Ini yang berat-berat dipikul oleh beliau. Tapi kalau untuk umatnya yang ringan-ringan. Kalau beliau boleh beristri berapa saja, 11. Tapi kalau bapak-bapak itu tidak bisa 4 kan? Kalau bikin kaca pula kan cukup 1. Kan begitu. Tapi kalau beliau itu semuanya berat itu, beban berat. Tapi beliau itu begitulah. Yang beliau pikirkan bagaimana meringankan untuk kita. Maka kalau ada yang berat, ya Allah. Itulah banyak di antara hadis-hadis Rasulullah itu dia jelaskan sendiri. Kalaulah aku tidak khawatir, takut memberat umatku, maka apa? Aku suruh mereka begini. Cuma berat, takut saya, khawatir saya memberatkan. La ilaha illallah. Karena dia sayang. Harisun alaikum, selalu kepingin kebaikan supaya kamu itu banyak kebaikan. Jadi dipikirkannya terus Rasulullah itu bagaimana memberikan kebaikan untuk umatnya sebanyak-banyaknya. Maka salah satunya apa? Bapak Ibu sekalian, itulah yang dia minta kepada Allah. Gimana ini? Umat yang lalu banyak kebaikan mereka. Tapi maklum, karena umur mereka panjang. Karena amal itu berbarengan dengan umur. Bisa beramal tanpa ada umur lagi Bapak Ibu? Sudah dibungkus dengan kain kapan masih bisa sholat lagi? Udah kain kapan tuh berdiri lagi ada kan? Sudah dibungkus tuh berdiri lagi. Kalau sudah umur sudah ada habis, ajal sudah datang, tak ada lagi Bapak Ibu cerita. Maka musibah terbesar dalam hidup di dunia ini musibah kematian. Kenapa musibah kematian? Bukan seperti sekarang terjadi bencana Bapak Ibu ya. Musibah itu Bapak Ibu. Rumah hilang, mobil hanyut, kebun yang sudah dibangun habis. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau masih nyawa ada harapan. Bisa dibangun, mungkin dibangun lebih bagus lagi. Kemarin yang hanyut
Kecil rumahnya, setelah lanjut besar. Mobil juga begitu. Jadi kalau musibah, kalau selain mati itu ringan semua. Tidak ada masalah, masih ada peluang. Tapi kalau sudah mati, yang ada saja tak ada gunanya lagi. Jangan kan yang hilang, yang ada saja. Ada guna rumah besar lagi kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa guna rumah besar? Mobil Alphard 3 di rumah tapi sudah jadi mayat. Ada guna mobil itu? Astagfirullah. La ilaha illallah, Bapak Ibu. Kalau sudah mati, maka mati itu oleh Rasulullah namanya hadimul ladzat. Maka disuruh kita banyak-banyak ingat. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat mati. Mati itu apa namanya? Hadimil ladzat. Apa itu hadimil ladzat? Yang memutuskan seluruh kenikmatan. Jadi kalau sudah mati semua nikmat habis, tak ada. Tinggal kita melanjutkan fase hidup berikutnya. 9 fase hidup kita yang disebut Allah dalam Quran. 9 fase, Bapak Ibu. Kita sudah kita melalui 7, tinggal 2 lagi. Hati-hati, 7 kita sudah kita lalui, tinggal 2 fase lagi. Maka manfaatkan ini, jangan main-main. Ini menentukan ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah karunia untuk dia dan umatnya. Maka Allah kabulkan doanya. Ya Allah, gimana yang nasib umatku ini? Umur mereka pendek-pendek, tangan. Jangan khawatir. Maka ini khasais kita sebagai umat, bersyukur kita menjadi umat Rasulullah SAW. Karena dengan kita menjadi umatnya, maka kita terbantu luar biasa. Allah sangat sayang. Karena sebagaimana sayangnya Allah kepada Rasulullah, begitu juga Allah sayang kepada kita sebagai umatnya, orang-orang yang beriman kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian, apa salah satunya? Maka itulah diberi oleh Allah kesempatan, peluang untuk ibadah. Jadi apa kaedahnya? Pertama, Allah berikan umatmu itu amal sedikit tapi pahala kerja dikit tapi gaji besar, Masya Allah. Kerja sehari tapi gaji 1000 tahun, Masya Allah. 1000 bulan. Ada enggak? Amalnya cuma semalam tapi diberi ganjaran upah 1000 ada manusia yang sanggup begitu? Ada Presiden Prabowo mengumumkan, siapa yang kerja tanggal 25 Desember dari pagi sampai sore, gajinya 100 bulan. Gaji ke-13 saja sekarang mau apa namanya katanya? Efisiensi. Gaji ke-13 cuma itu. Itulah manusia. Ini Allah. Dan ini adalah karena Rasulullah minta. Gimana caranya? Semalam. Berarti kalau hidup semalam, mana betul qadar itu? Itu dia setelah itu meninggal dia, atau malam itu full dia beribadah. La ilaha illallah 1000 bulan. Berapa itu sama dia dengan hidup? 83 tahun. Ini masuk bulan Rajab sudah tercium oleh kita Lailatul Qadar nih. Maka Ramadan sudah tercium aromanya oleh kita. Sudah sebentar lagi Ramadan. Maka kalau sudah Rajab datang kita menghitung-hitung hari. Ya Allah, Masya Allah. Kasal doa Allahumma barik lana fi Sya'ban fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kita hitung hari-hari itu. Bapak Ibu sekalian, begitu juga. Jadi ada 2 hal.
Bapak Ibu yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan supaya amal-amal kita menyaingi bahkan melebihi. Itulah sebabnya apa? Tak ada umat yang menyaingi pahala ganjaran atau umat Rasulullah SAW sekalipun umur mereka pendek. Kenapa? Karena semua yang mereka amalkan dilipat gandakan. Tapi balance Bapak Ibu, balance. Jadi tidak adil Allah. Umat lalu kenapa tidak seperti itu? Karena biasanya Allah mengganda-gandakan, Allah Maha Tahu. Kalau umat yang lalu tidak banyak yang menggoda mereka, tidak banyak yang melenakan mereka. Mobil tak ada, pesawat tak ada, apa tak ada, ya kan? Tempat main-main, apa namanya itu sekarang? Hiburan di sini, ini seperti ada libur ini, piknik di sini, piknik di sana, main di sini, hiburan di sini, hiburan di sana. La ilaha illallah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mereka tidak seperti kita, karena mereka memang diberi umur panjang, setelah itu tantangan tak banyak, maka mereka punya. Tapi kita ini sudah umur pendek, tantangan kita banyak, maka balance namanya. Kalau orang bisa menjadi perjuangan kita berat sebenarnya menghadapi tantangan ini. Maka kalau kita berhasil menghadapi, jadi tantangan itu kadang-kadang yang membuat Allah melipat gandakan. Ya, ke masjid Bapak Ibu pagi-pagi ini orang berhiburan, orang sekarang tadi mana-mana, piknik sini, piknik sana. Ini masya Allah duduk di masjid, la ilaha illallah, menahan diri seperti ini. Bapak Ibu, ini taat dalam, ini sabar dalam taat ini. Bapak Ibu, sabar itu paling tinggi, itu sabar dalam taat. Allah nanti dalam surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka karena kesabaran mereka, sabar dalam taat. Allah balas untuk mereka surga. Masya Allah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kamu karena kalian dulu sabar. Jadi kita ini apa keistimewaan kita Bapak Ibu? Sabar. Coba dalam Quran, surga itu beri orang sabar. Karena inti hidup ini memang sabar rupanya. Sabar itu dua, sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam taat dua, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menahan larangan Allah. Pergi Bapak Ibu di kantor, semua orang korupsi, sabar nggak tidak mengambil uang korupsi? Orang sudah punya mobil Innova, orang sudah punya mobil, punya rumah Bapak Ibu, Bapak pegawai di situ masih pakai motor, butuh sabar nggak? Mana jarang. Ilaha illallah. Ada yang sabar Pak. Kadang-kadang satu kantor itu cuma satu orang. Yang lain berlomba-lomba membuat SPPD fiktif lah, atau membuat SPPD kalau bahasa Bengkinang icak-icak, atau icak-icak. Pokoknya cari SPPD ke sini, SPPD ke sini, pokok duit masuk tangan apa orang jalan-jalan aja. Itulah yang menghabiskan uang negara. Maka kalau dipotong seluruh duit SPPD ini, pucat pegawai semua. Pucat. Tak boleh SPPD katanya. Udah pusing, stres. La ilaha illallah. Sabarkah? Berat Bapak Ibu, berat. Sabar itu dua, sabar dalam taat. Duduk begini nih, jarang bisa sabar. Duduk di masjid ilmu sampai waktu isyraq. Ini orang kalau sudah begini tiap pagi, itu apapun kendala hidup ini tidak ada masalah. Ini orang yang bisa sabar begini, ringan begini masalah dunia. Itulah pahalanya besar. Orang sudah subuh duduk dia, karena tak ada kewajiban. Tapi kalau ada kewajiban di luar, kewajiban dulu. Tapi kalau kendakan ada duduk.
zikir, berdoa, baca Quran dengan majelis taklim sampai waktu suruh. Kalau itu rutin, itu kesabaran luar biasa itu. Coba, berapa orang yang sabar Bapak Ibu lihat setiap hari di Masjid Furqan ini? Dulu dia sampai waktu suruh kalau tidak ada pengajian. Berapa orang? Mungkin kosong masjid. Itu menunjukkan kenapa tak ada. Padahal itu Bapak Ibu ijma' ulama mengatakan sunnah itu. Dan pahalanya besar. Tapi siapa yang bisa? Coba lihat. Setelah subuh 10 atau 20 menit setelah subuh, periksa masjid di Pekanbaru ini. Berapa orang yang tinggal duduk dalam? Itu menunjukkan tidak sabar. Itulah sebabnya sabar tertinggi kita ulama, sabar dalam taat. Sabar dalam taat itu tinggi. Karena itu luar biasa. Sabar tahajud, sabar Bapak Ibu. Coba kita sabar tahajudnya kita tidak sabar. Kadang satu malam tahajud, setahun tidak sabar. Maka ahli surga itu intinya kata Allah sabar. Malaikat apa kata Allah? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Itu ciri ahli surga. Orang yang sabar karena semata-mata mencari karunia Allah, mencari ridha Allah. Bapak Ibu, maka itulah Rasulullah SAW diberikan untuk umatnya dua hal. Allah mengganda-gandakan amalnya, walaupun umur pendek, tapi upah amalnya banyak. Dengan cara apa? Nah, di antaranya Bapak Ibu sekalian, Allah syariatkan amal-amal yang berlipat ganda pahalanya. Itu jadi jenis amalnya. Nah, jenis amalnya ya, banyak sekali Bapak Ibu, tergantung, tapi terhubung dengan dua hal. Pertama, amal ini Allah tingkatkan Bapak Ibu sekalian pahala ganjarannya. Pertama jenisnya. Yang kedua adalah berhubungan dengan waktunya. Waktu beramal itu kapan? Kemudian yang ketiga, Allah hubungkan dengan tempat beramalnya di mana. Maka tempat kita beramal tidak sama. Nah, sekarang saya tanya, semua orang insya Allah sholat subuh pagi ini, orang beriman di lingkungan Masjid Furqan ini. Tapi ada yang sholat subuh tempatnya di rumah dia, ada yang sholat subuh di masjid berjamaah, sama pahalanya. Berarti apa? Tempat itu menentukan di mana kita beramal. Ada Bapak Ibu bersedekah ke orang kaya, bersedekah ke orang miskin, sama. Traktir makan orang yang memang tiap hari enak-enak makannya, ditraktir anak yatim makan orang miskin yang jarang-jarang makan enak, sama pahalanya. Sama Bapak Ibu. Maka kalau ada orang sholat subuh di rumah, sholat sah sholatnya. Dan ulama tidak mengatakan sah, kecuali Ibnu Hazm mengatakan kalau dia tidak punya uzur, itu dengar azan, itu tidak sholat berjemaah dia, tidak sah sholatnya. Tapi itu Ibnu Hazm cuma, dan itu dianggap pendapat ya tidak kuat, lemah sekali, lemah. Tapi rata-rata ulama mengatakan sah sholatnya. Ada orang yang sholat berjamaah ke masjid. Coba dalam berjamaah itu saja 27 kali lipat. Artinya apa? Yang di rumah dapat satu, yang di sini dilipatkan Allah 27 kali. Berapa itu? Itu di masjid biasa. Kalau sempat dia sholat subuh di Masjid Haram Mekah, kira-kira gimana? Sama dengan Masjid Furqan? Begitu cara Allah meningkatkan ganjaran amal kita. Walaupun umur pendek, tapi hitunglah itu. Kalau 27 itu Bapak Ibu, kalau tiap hari Bapak Ibu, bayangkan itu. Punya umur 50 tahun, sholat 5 waktu berjamaah terus di masjid.
sampai mati. Kali-kali. Kan itu guna matematik itu Pak kan, untuk supaya pandai berhitung. Kalau untuk apa guna matematik? Kalau untuk korupsi guna masuk neraka. Dia tidak tahu ilmu matematik itu. Bapak Ibu coba itu 27 kali setiap sholat. Coba. Maka Rasulullah SAW saking ini menggambarkannya, sabar untuk sholat berjamaah itu susah. Maka siapa yang sholat berjamaah, saya tidak tahu nih berapa orang kita yang sudah bisa ini. Kalau ada yang belum bisa, usahakan bisa. Jangan sampai tidak bisa. Karena ini Rasulullah yang bilang, dan hadis sahih kata ulama, siapa yang sholat berjamaah 40 hari dan selama 40 hari itu tidak luput darinya takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, 40 hari berturut-turut tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam, maka Allah bebaskan dia dari siksa neraka dan Allah bebaskan dari penyakit munafik. Sekarang ini penyakit yang gawat, sekarang penyakit munafik. Orang berpura-pura semua. Penampilan gaya malaikat, kerjanya kerja setan. La ilaha illallah Bapak Ibu. Susah jadi orang jujur sekarang. Mereka bukan munafik, tapi sifat munafik. Apalagi politik ini wajah orang banyak dibuatnya, 10 wajah. Kadang-kadang kalau di sini di pulau wajah, sini di wajahnya. Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah. Oleh karena itu kata Rasulullah, bebas dari sifat munafik. Syaratnya apa? 40 hari. Nah, sekarang kalau saya tanya, semua sudah mengamalkan ini? 40 hari. Jangan kalau ada nanti banyak salat subuh, tadi takbiratul ihram sama imam. Tapi zuhur nanti rakaat kedua, itu tak batal itu. Batal itu Bapak Ibu. Hari diulang lagi. Kena berturut-turut takbiratul ihram bersama imam. 40 hari. Berarti berapa sholat itu? 4 kali 5 berapa? 200 kali sholat. Syaratnya pertama, ya sholatnya 200 kali. Yang kedua syaratnya takbiratul ihram bersama imam. Yang ketiga syaratnya berturut, tidak boleh putus satu sholat di tengah. Kalau tidak batal, ulang lagi. Sudah ada semuanya nih? Jangan lupa. Tapi kira-kira ini semuanya masih ada 40 hari umurnya nih? Insya Allah panjang lagi ya. Niat kan? Tidak tahu kita ini. Jangan-jangan Ustaz yang berceramah ini tidak sampai 40 hari. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian. Nasib berbeda. Ya, nah, tidak apa-apa. Masjidnya berbeda tidak masalah. Yang penting takbiratul ihram bersama imam. Itu Bapak Ibu ya, usahakan itu. Dapatkan ini keutamaan ini Bapak Ibu. La ilaha illallah. Karena itu indikator. Kalau sempat, berarti kesabaran kita teruji. Karena yang menggoda kawan itu, kadang-kadang ada kawan mengajak minum. Itu sholat ada di mushola baru. Dia sholat tidak. Dia bagusnya sholat itu di tempat sholat berjamaah, ya masjid atau mushola. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 40 hari ini coba. Maka itulah Kak, saya sampai sekarang itu masih ada tradisi di kampung-kampung kan. Kalau sudah menjelang Ramadan, itu bapak-bapak, ibu-ibu
itu mereka tuh tidak pernah luput berjamaah. Itu sebagai tradisi, sekarang masih ada itu. Saya masih ingat itu di Bengkinang, saya waktu kecil-kecil. Itu mak-mak semua, ibu, bapak-bapak kalau sudah menjelang Ramadan 40 hari mereka sholat. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan itu adalah hadis yang sahih. Ini salah satu keutamaan berhubungan dengan tempat. Yang kedua Bapak Ibu, berhubungan dengan waktu. Jadi ada waktu-waktu tidak sama kita beribadah dengan waktu yang lain. Allah yang membedakan. Dan Allah jadikan waktu-waktu itu dahsyat Bapak Ibu. Dihubungkan oleh Allah ibadah kita dengan waktu. Maka kalau kita diberi kesempatan hidup oleh Allah di waktu itu, waktu-waktu yang Allah istimewakan itu, dan maksud Allah rata-rata di dalam agama kita, asal ada waktu yang istimewa. Apa maksud Allah mengistimewakannya? Allah ingin mengistimewakan siapa yang beribadah di waktu itu. Itu maksud Allah. Maka apa saja waktu-waktu yang diistimewakan Allah? Ya di antaranya setiap hari ada waktu istimewa. Apa itu? Waktu sholat. Maka sholat ini keistimewaannya Allah Rasulullah hubungkan dengan waktu. Maka ketika Rasulullah ditanya, "Ma hiya ayyul a'mali afdal ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Apa kata Rasulullah? As-salatu bi awwali waqtiha. Salat di awal. Jaga itu. Dan maka Rasulullah hubungkan dengan waktu. Maka tidak sama itu orang salat di akhir waktu dengan salat di awal. Karena kalau sudah salat dia di awal waktu, pasti dia menjaga jemaah. Maka dia jaga khusyuknya, dia jaga. Dan itu orang kalau sudah kenapa hafal waktu, berarti dia dalam hidupnya selalu memperhatikan salat. Maka orang, Bapak Ibu, kalau salat tidak ada waktu, itu biasanya tak peduli. Tapi kalau orang di awal waktu, saya harus sholat, maka dia disiplin. Kalau Bapak Ibu orang seperti itu, tetap ngaji itu hidupnya. Kalau sempat dia sholat sampai akhir hayatnya di awal waktu. Tapi kalau sahabat-sahabat Bapak Ibu, ulama-ulama dulu, tabi'in, subhanallah, ada mereka mengatakan 40 tahun saya sudah tidak pernah saya luput takbiratul ihram bersama imam. 40 tahun. Bukan 40. Ini cuma 40 hari. Itu kira-kira gimana kesabaran orang seperti itu tuh? 40 tahun tak pernah luput dari itu, gimana kira-kira itu, Pak? Subhanallah. Ajib tuh kan itu. Kagum gitu. Itu yang prestasi. Itu yang prestasi, dapat profesor, dapat pangkat, tapi sholat selalu tak ada guna prestasi. Itu prestasi main-main aja itu. Prestasi itu kan itu. Maka prestasi setiap hari bersama imam. Bapak Ibu sekalian, maka salah satu waktu yang Allah utamakan adalah, jadi setiap hari ada waktu sholat. Kemudian Allah utamakan pula Bapak Ibu, ada waktu yang Allah libatkan akan berzikir. Seperti antara sholat subuh dengan waktu isyraq, itu waktu zikir yang paling afdal. Kemudian waktu zikir yang paling afdal kata Imam Nawawi setelah asar menjelang maghrib. Maka ada zikir pagi sore, karena itu adalah waktu yang memang dikhususkan untuk zikir. Maka kalau tidak ada amal-amal wajib, jadikan, gunakan. Tidak umur, tidak tahu berapa hari tinggal lagi Bapak Ibu. Jangan duduk juga di warung kopi lagi. Warung kopi cukup. Secangkir kopi berapa menit minumnya? Jangan nanti kopi cuma 1 gelas duduknya. Cukup 5 menit pergi. Tidak dilarang kopi itu. Tapi kalau habis umur dibuatnya, itu tidak masuk. Itu tidak masuk ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian setiap hari ada waktu sholat sunat yang paling afdal. Apa di antara sholat sunat yang paling afdal? Di antaranya rawatib.
Bapak Ibu, kalau menurut Imam Syafi'i 18 rakaat surat Khawatim itu. Tapi yang sunat itu adalah 10, 12. Itu waktu juga. Kapan waktunya? Mengikuti sholat fardu. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Waktu juga itu. Kalau sholat rawatib itu, ya hubungannya dengan waktu sholat. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, waktu juga berhubungan dengan waktu. Duha itu berhubungan dengan apa? Waktu. Kemudian juga sholat isyraq, semuanya berhubungan dengan waktu. Maka seluruh nama sholat, nama apa namanya? Nama waktu. Sholat subuh, kenapa? Waktu subuh. Sholat zuhur, kenapa? Waktu zuhur. Sholat asar, karena waktu asar. Jadi ibadah itu dihubungkan oleh Allah dengan waktu. Itulah pentingnya waktu. Bapak Ibu jangan disia-siakan. Seluruh ibadah dihubungkan Allah dengan waktu. Untuk apa itu? Supaya kita perhatikan waktu itu isi dengan ibadah. Jangan main-main. Dan ini Rasulullah SAW sudah berdoa kepada Allah, Allah sudah kabulkan. Lalu kita sia-siakan. Umur pendek tapi anggap ganjaran banyak. Tapi kalau amalnya tak ada, tapi dasarnya amal harus ada amalnya. Tapi kalau waktu dapat, amal tak ada guna waktu itu? Oh, ini masuk waktu subuh, tapi tidur ngorok dia, tak ada gunanya. Tak ada guna apa itu. Jadi waktu itu gunanya oleh Allah untuk diisi dengan amal. Maka jangan ada lewat waktu kecuali di situ ada amal. Nah, itu maksudnya. Sehingga seluruh amal Allah hubungkan dengan waktu. Puasa dihubungkan dengan waktu. Puasa apa? Ramadan. Ramadan itu apa? Nama bulan, waktu. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa banyak orang tidak mengerti? Sia-sia waktunya. Maka waktu Allah berikan untuk beramal. Nanti Bapak Ibu sekalian ada waktu yang paling hebat lagi. Namanya Bapak Ibu sekalian salat malam. Apa namanya? Salatul lail, salat malam. Malam itu juga waktu. Kemudian nanti waktunya kapan? Sepertiga akhir daripada malam. Sepertiga akhir itu waktu dahsyat. Allah bangunkan kita, ya bangun, solat. Siapa kalian yang meminta kepadaku di waktu ini, aku akan kabulkan permintaannya. Siapa kalian yang punya hajat, aku penuhi. Siapa kalian yang minta ampun akan aku ampuni. Kan itu dalam hadis qudsi, suruh kita bangun sepertiga itu, bangun. Maka jangan tidur jam 2 malam, jangan begadang. Setelah sholat isya berjamaah, selesai sholat isya berjamaah, balik kalau mau makan atau silakan. Tapi nanti usahakan jam 9 sudah tidur. Cepat. Matikan lampu, sudah tidur. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam cukup enggak kalau udah tua begini? Dan 3 bangun. Allahu Akbar. Itu segar Pak kalau 6 jam itu. Pres itu. Kalau kita sudah umur di atas 50, itu dapat tidur 6 jam sehari, itu Masya Allah. Karena kalau sudah 50 atau 60 ke atas, tidur pun tidak bisa lagi. Ya kan? Kalau udah banyak penyakit. Kadang-kadang mau tidur, kata gula, menyengit-nyengit gula ya. Jadi apa ya? Cukup dapat tidur jam 9. Dia maka apa? Supaya cepat latih, cepat. Maka Rasulullah SAW setelah isya, kata beliau, matikan lampu, tidur. Supaya bisa bangun sepertiga malam terakhir itu. Karena itu waktu yang paling hebat untuk sholat malam. Yang disebut sholat itu juga apa? Sholat apa namanya? Tahajud itu juga berhubungan dengan waktu. Waktu apa? Waktu setelah kita bangun tidur. Maka tahajud itu tak disebut tahajud kecuali kita lakukan setelah
tidur baru tahajud namanya. Ada itu waktunya Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa itu. Kalau kita bisa amalkan itu, masya Allah. Nah, nanti sholat berjamaah pula subuh, isya berjamaah pula. Bapak Ibu, itu kalau kita hitung-hitung, tidak tahu lagi berapa. Artinya antara ganjaran sekian-sekian kalau diukur dengan umur, masya Allah mungkin ribuan tahun. Sama kita cuma umur 50 tahun meninggal dunia, tapi karena dia memanfaatkan waktu untuk beramal luar biasa, sama dia mungkin hidup 500.000 tahun secara amal. Nah, itulah orang yang berhak masuk surga. Ini dikasih 50 tahun beramal, kalau dihitung tidak ada setahun cuma. Nah, itu gimana itu? Masuk surga itu abadi selama-lamanya. Itu masalahnya. Maka Bapak Ibu, ini zaman sekarang ini gawat sekali, masalah yang menggoda waktu, yang mencuri waktu kita. Ampun, setan lagi digoda-godanya kita kan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita di bulan Rajab. Ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Maka Allah katakan khusus dalam Al-Quran mengistimewakan bulan Rajab ini. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Salah satu keistimewaan Rajab ini Bapak Ibu, diantaranya dari namanya. Maka namanya bulan Rajab. Rajab itu artinya adalah at-ta'zim. Kenapa dinamakan oleh Mudar dulu? Mudar ini datuk Rasulullah yang ke-16 ke atas. Dia menamakan bulan ini sebagai bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan yang mulia, bulan yang diagung, bulan yang istimewa. Nah, kemudian bulan ini juga disebut Rajab, yang berarti Al-Qata. Karena di bulan itu tradisi orang-orang jahiliyah semenjak jahiliyah, mereka tidak menggunakan bulan ini untuk konflik. Maka mereka hentikan seluruh bentuk konflik, di antaranya adalah perang. Maka mereka tak berperang di bulan Rajab. Jadi kalau ada nanti sebelum Rajab mereka perang, pas masuk bulan Rajab, maka mereka gencatan senjata semuanya, karena menghormati bulan Rajab. Kemudian Bapak Ibu, datang Islam, Allah putuskan Rajab ini. Tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rajab ini menjadi bulan istimewa semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kata Allah dalam ayat itu, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dalam setahun adalah 12 bulan. Nah, itu ayat itu mukjizat. Kenapa? Karena umat-umat di dunia ini dulu banyak membuat setahun 8 bulan, setahun 9 bulan. Ada pula yang membuat kalender setahun 16 bulan. Nah, datang Islam, langsung turun ayat, setahun itu cuma 12 bulan. Kenapa? Karena dulu orang tak mengerti ilmu falak, tidak mengerti ilmu astronomi, hanya mengira-ngira saja. Tapi ilmu sudah canggih sekarang. Ilmu falak sudah modern, teknologi luar biasa. Sekarang orang tak bisa lagi. Kalau ada orang membuat 1 tahun 9 bulan diketahui orang. Kalau ada yang membuat setahun 13-15 bulan diketahui orang. Kenapa? Karena sains sekarang telah membuktikan bahwa perputaran bumi terhadap matahari itu dalam setahun, dan bulan itu diukur dengan manazil namanya. Manazilnya cuma 12 cuma satu putaran, pasti 12. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 12 bulan itu setahun. Maka Al-Quran itu faktanya itu tidak bisa dibantah. Maka apa? Fakta-fakta ilmiah sekarang, sains sekarang itu membuktikan semuanya kebenaran Al-Quran. Karena tidak bisa orang lagi mendebat, karena fakta ilmiah menjadi fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah. Padahal Al-Quran 1500 tahun yang lalu sudah menjelaskan 12 bulan. Untuk mukjizat itu. Kemudian apa kata Allah? Di antara 12 bulan itu ada 4 yang saya istimewakan, kata Allah. Allah beri statusnya dikeluarkan dari 12, Isna Asyara, itu 12. Setelah itu dari 12, minha, di antara 12 arba'atun, 4 hurum,
sebagai bulan-bulan haram. 4 bulan haram. Apa yang 4 itu? Penjelasan Quran secara tegas tak ada. Tetapi Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya penjelasan ini, dimantapkan penjelasan ini oleh Rasulullah SAW. Ayat ini Bapak Ibu, ketika dia menyampaikan khutbah wada, ketika dia haji wada. Rasulullah SAW kan haji sekali, haji pertama dan terakhir. Dia menyampaikan khutbahnya, salah satu konten isi khutbahnya menjelaskan bulan haram yang keempat. Maka apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, inna zamana istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah Dzulhijjah wa Muharram wa wahidun fard Rajab Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Itulah isi khutbah Rasulullah. Manusia, zaman waktu beredar sebagaimana dikehendaki Allah. Jangan kalian robah-robah, jangan kalian putar-putar waktu itu. Siang kalian jadikan malam, malam kita jadikan siang. Sekarang kena ada listrik, terbalik sekarang. Siang tidur dia, malam Bapak Ibu sekalian, jangan diputar-putar. Begitu juga bulan jangan diputar-putar. Hari, kena hari Jumat umpamanya apa? Hari Sabtu atau hari Jumat. Oh, pas pula hari Jumat 17 Agustus. Kita undurlah Jumat hari Sabtu. Kena banyak acara. Bisa itu Bapak Ibu. Jadi coba itu dosa besar. Tak boleh intervensi. Itu tak arti hadis Rasulullah itu. In az-zaman istadara ka hayatihi. Biarkan dia beredar sebagaimana kehendak Allah. Allah tak boleh kita intervensi. Maka Allah katakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak konsistennya orang jahiliyah dulu dengan bulan ini. Maka kalau dia mau perang di bulan Rajab, maka Rajab diundurnya ke bulan Sya'ban. Sya'ban ditariknya dulu. Itulah kerja orang jahiliyah. Maka orang yang merubah-rubah hari itu, merubah-rubah itu jahiliyah. Tidak boleh intervensi, biarkan dia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Karena Rasul sebut bulan haram itu 4, 1 tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan itu 4 sebagai bulan haram. Apa yang 4? 3 berturut-turut. Bagaimana menghitungnya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut serangkai. Wa wahidun fard, 1 bulan yang tersendiri letaknya dari 12 itu. Apa itu? Rajab. Maka Rajab ini termasuk bulan haram. Apa maksud bulan haram ini? Kenapa Allah khususkan menamakannya bulan haram? Ini berhubungan juga dengan ibadah. Bapak Ibu, maka apa hukum yang berhubungan dengan masalah haram? Bahkan Allah namakan dia bulan haram. Haram itu diantara maknanya lawan halal. Maka Allah fokuskan masalah haramnya. Kenapa? Supaya di bulan itu jangan berbuat yang haram, yang haram-haram. Karena itu kesempatan untuk kamu beramal soleh. Maka jaga. Tidak puas sekali di bulan-bulan yang ada buat haram. Bulan Rajab buat haram juga. Itu sayang Allah bagi kita ini. Ini bulan-bulan beramal kalian. Maka tinggalkan segala yang haram-haram. Sehingga kalau kalian berbuat yang haram juga, apa kata Allah? Allah ancam dalam ayat itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Sudah saya namakan bulan itu bulan haram supaya kalian ingat yang haram-haram. Jangan kalian lakukan. Maka kalau ada orang munjing, kita di bulan haramnya itu yang muncul. Kalau ada yang mau korupsi, jangan. Ini bulan haram, tunggu dulu. Jangan. Saya bilang tunggu. Lepas dari ini pergi bulan haram. Tidak ada orang seperti itu. Kalau katanya Pak Direktur lagi ada. Nanti apa? Ayo kita ke warung kopi. Ini jam kerja. Komandan masih ada. Katakan tunggu dulu. Nanti udah komandan pergi.
Astagfirullah. Itu tidak bisa. Bukan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berbuat yang haram. Maka kalau sudah masuk bulan Rajab ini, ingat yang haram-haram. Kenapa? Kalau kalian berbuat haram juga, maka Allah lipat gandakan dosanya. Maka salah satu dinamakan dia bulan haram karena perkara-perkara haram di bulan ini dosanya berlipat. Maka itu diingat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara makna haram itu adalah bulan mulia, bulan suci. Maka mari kita muliakan bulan ini. Di samping kita jauhi semua yang haram, tapi jangan tidur aja. Nah, kemuliaan dan kesuciannya kita isi dengan banyak beramal. Ini kesempatan. Maka apa kata ulama seperti Ibnu Abbas, seperti Imam Qatada mengatakan, berdasarkan karena itu ahli tafsir mereka ini dalam menafsirkan ayat itu mengatakan, sebagaimana Allah melipat gandakan dosa-dosa yang haram di bulan Rajab ini, begitu juga Allah melipat gandakan seluruh amal soleh. Mari kita Bapak Ibu sekalian gunakan bulan-bulan ini, bulan Rajab ini untuk banyak beramal, karena ini kesempatan. Kita tak tahu lagi nih apakah Rajab tahun akan datang. Saya banyak melihat jemaah. Saya ini kan berceramah terus nih tiap hari. Banyak jemaah yang tidak di Rajab ini tidak ada lagi. Biasanya depan saya dia duduk, tapi Rajab tidak ada lagi. Tapi insya Allah ini kita semua bertahan sampai Rajab akan datang insya Allah. Iya, dan sempat ada depan saya ini. Setelah itu saya masih hidup. Atau saya lebih dulu. Ustaz Wadi tidak ada lagi. Jadi selagi ada ini, itulah sebabnya Allah rahasiakan. Tidak Allah kasih tahu kita mati supaya apa? Siap terus. Kalau sempat dah dikasih tahu, Bapak tinggal 80 tahun lagi. Kira-kira gimana? Pagi ini apa ada? Tidak boleh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maka Allah rahasiakan supaya kita bersiap-siap. Dan Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ada umat. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, jauhi yang haram, perbanyak amal. Salah satu amal yang didebatkan oleh ulama masalah puasa. Sepakat mereka mengatakan disunatkan kita memperbanyak puasa di bulan khusus di bulan haram. Di bulan haram. Karena Rasulullah mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi muharram. Bahwa puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa di bulan-bulan haram. Maka perbanyak puasa. Apakah boleh puasa Bapak Ibu sekalian di seluruh bulan Rajab ini atau tidak? Di situ banyak ulama yang berbicara di sini. Maka ada yang mengatakan boleh. Tentang antaranya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan puasa Rajab ini sebulan penuh, tidak ada masalah. Tapi di antara ulama seperti Imam Ahmad makruh katanya. Karena tidak ada dalil khusus tentang puasa sebulan penuh. Tapi ternyata mereka Bapak Ibu sekalian mengatakan memperbanyak puasa. Maka kalau bagaimana kita berpuasa ini? Kalau bisa sebulan Rajab ya silakan. Kalau tidak, puasa Nabi Daud. Kenapa puasa Nabi Daud tidak pun di bulan Rajab juga disunatkan. Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian puasa Senin, Kamis. Kalau tidak bisa juga puasa 3 hari. Ya pilihlah. Kalau mau pilih nanti. Kalau puasa 3 hari, hari 13, 14, 15. Kalau tidak bisa 3 hari di awal, tidak bisa 3 hari di tengah atau 3 hari di ujung. Yang penting 3 hari tiap bulan, 1 bulan ini jangan lupa. Kalau tidak, ya minimal sehari. Dan juga nanti sehari itu keterlaluan sudah itu. Jadi kenapa di antara ulama mengatakan ya kalau bisa puasalah seluruh bulan ini. Kenapa? Karena puasa adalah media. Karena tadi kan 2, jauhi yang haram, perbanyak amal saleh. Tapi ada amal yang membuat kita menjauhi yang haram. Apa diantaranya? Puasa. Maka orang kalau sudah puasa cenderung dijaganya lidahnya. Tak mau duduk di warung kopi. Bagaimana duduk? Karena tidak boleh makan, tak ada makan.
terhindarlah dia dari gunjing, dari fitnah, dari ghibah, matanya terhindar. Nah, kalau sudah puasa kepengen ngaji aja. Kalau sudah puasa kepengen ke masjid aja. Kalau sudah puasa kepengen sedekah. Allahu Akbar. Maka puasa itu menghindari kita dari yang haram. Kemudian puasa itu mendorong kita memperbanyak amal saleh. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan ya. Kita dah tahu ini hidup kapan berakhir. Oleh karena itu ketika Allah berikan kesempatan hidup di saat-saat yang mulia, maka mari kemudian Rajab ini kita gunakan untuk banyak beramal. Minimal sholat berjamaah jangan putus. Yang 40 hari itu mulai di Rajab. 40 hari. Kalau bisa setiap tahun minimal 40 hari tidak luput dari takbiratul ihram. Allah sebagai prestasi, raih prestasi itu. Dan semua kita itu tidak perlu pakai ijazah doktor itu kan. Semuanya berhak. Mari kita azamkan ya. Allah sabar kita untuk mencapai itu semua. Itu dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.